aduwwun mubin. Kemudian musuh nyata manusia menurut Al-Quran dan hadis adalah musuh yang benar-benar harus dijadikan musuh. Siapa? Setan. Setan. Ya. Surat apa? Surat Fatir ayat 6. Ya. Inna syaiton, sesungguhnya setan itu lakum bagi kamu aduwwun adalah musuh. Ya. Fatakhiduhu, maka jadikan oleh kalian setan itu aduan sebagai musuh. Ya. Kan ada orang yang ya, doanya ditolak oleh Allah. Kenapa? Karena hatinya keras. Yang menyebabkan hati keras itu diantaranya ya, menyatakan setan sebagai musuh, tapi perbuatannya ditiru, langkah-langkahnya diikuti. Ya. Itu tidak akan bisa bikin hati itu lembut. Malah hati itu akan jadi kasar. Hati itu akan sakit, akan rusak, bahkan mati itu. Ya. Kemudian yang selanjutnya, innama sesungguhnya ya yad'u, setan itu akan mengajak hizbahu kepada golongannya. Ya. Makanya ada hizbullah, ada hizbus syaitan. Siapa hizbus syaitan? Yaitu golongan yang diajak oleh setan liyakunu min ashabis sa'ir, untuk menjadi penghuni neraka yang menyala terus, tidak pernah padam. Bahkan makin lama itu nyalanya makin besar, nyalanya makin panas itu. Ya. Padahal panasnya neraka itu 70 kali panasnya api dunia yang paling panas itu. Ada neraka yang panasnya itu makin lama makin panas. Nyalanya itu makin lama makin besar. Tidak pernah padam. Namanya neraka sa'ir. Ya. Kemudian inilah ya target daripada setan sebagai musuhnya menyata manusia. Dia nggak suka manusia itu masuk surga, ya. Dia ingin manusia itu masuk neraka. Bagaimana caranya? Dijadikan hizbunnya dulu, dijadikan hizbus syaitan dulu, ya. Golongan Allah, ya. Jadi ketika huru hara kiamat itu selesai, maka manusia itu terbagi menjadi 3 golongan, ya. Ya, 3 golongan, ya. Yang pertama golongan kanan, ya. Yang kedua golongan kiri. Yang ketiga as-sabiqun, ya. Golongan yang terdahulu dalam iman, ya. Dalam Islam, ya. Dalam ihsan, dalam akidah, ibadah dan amal saleh, ya. Mana? Ya hizbus syaitan, golongan kiri, golongan kiri. Mereka akan dibagi, ya. Catatan amalnya itu dari arah kiri, ya. Kemudian dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Berarti setan sebagai musuhnya nyata manusia sukses, ya, memperdaya manusia. Ya. Kemudian menjadikan setan sebagai musuh yang nyata, ya. Tidak omong doang, ya. Tapi dengan tidak mengikuti langkah-langkahnya. Jadi ada khutuwat. Khutuwat itu langkah-langkah. Khutuwati syaitan, langkah-langkah setan. Dan ini diingatkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 168 itu. Ya ayuhan nas, wahai manusia, kulu, hendaklah kalian makan mimma fil ardi, dari apa yang ada di bumi ini. Pertama halalan, yang halal, ya, yang dibolehkan. Yang kedua thayyiban, ya, yang baik, ya, baik untuk kesehatan dan lain sebagainya. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan kalian jangan mengikuti langkah-langkah setan, ya. Di antaranya mengkonsumsi yang haram, yang tidak halal, kemudian yang khabis, yang tidak thayyib, ya. Jadi bisa, ya, setan memperdaya manusia itu dari apa? Dari yang dihasilkan, ya, dalam bumi, ya.
Ya, di antaranya makanan dan minuman. Ya. Kalau sekarang kan diperdaya dengan apa? Dengan nikel ya. Dengan apa? Dengan minyak. Ya. Itu diperdaya. Itu kan yang dihasilkan dari bumi. Ya. Ya. Jadi kalau halal itu zatnya, ya. Tapi kalau thayyib sifatnya, ya, sifatnya. Ya. Jambu itu halal. Tapi kemudian hasil nyolong, berarti tidak thayyib itu. Ya. Halal tapi tidak thayyib. Ya. Emping itu halal, tapi bagi orang yang apa biasanya pegal-pegal ya, rematik apa ya, asam urat, makan emping itu jadi khabith, tidak thayyib, tidak thayyib. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan itu bagi kamu musuh yang nyata, ya. Musuh yang benar-benar harus dijadikan musuh, jangan dijadikan teman. Kemudian khutuwat, apa khutuwat itu? Khutuwat itu langkah-langkah, ya. Jejak-jejak, tahapan, ya. Jadi setan itu betul-betul menggoda manusia itu enggak ini, ya. Dia secara bertahap, ya. Tobakon an tobak, ya. Satu tingkat, ya. Jadi bagaimana caranya menggoda santri, ya. Bagaimana caranya menggoda kiai, ya. Bagaimana caranya menggoda habib misalnya. Bagaimana caranya menggoda orang awam, ya. Itu beda, ya. Ada trik-triknya, ada khutuwatnya, ada langkah-langkahnya, ya. Jadi pelan tapi pasti itu khutuwat itu. Nah, asyaiton, ya, yang dikatakan setan itu, ya, apa? Ya, setan itu adalah makhluk yang durhaka, ya, yang maksiat itu. Kalau malaikat kan taat, kalau dia maksiat kepada Allah. Nah, dari golongan jin dan manusia. Ada setan dari golongan jin nggak bisa dipantau oleh indra, ya. Sedangkan ada, ya, setan yang bisa dimonitor dengan indra, yaitu manusia. Di antaranya apa? Yang mengkonsumsi yang haram, yang mengkonsumsi yang khabith, kemudian yang melakukan perbuatan yang batil. Akhlaknya juga tercela. Kalau makan dengan tangan kiri, minum juga dengan tangan kiri, ditambah sambil berdiri, itu setan. Ya, setan yang kasat mata, ya, bisa dimonitor dengan indra. Kemudian yang selanjutnya, langkah-langkah setan maksudnya adalah tahapan atau jalan yang ditempuh setan secara bertahap untuk menyesatkan manusia dari ibadah kepada maksiat, ya. Dari taat kepada fasik, dari syukur kepada kufur, ya. Jadi setan itu pertama nunggu bola, ya. Nunggu manusia keluar, ya, baru digoda. Tapi juga jemput bola, ya, langsung, ya, disamperin sama dia, ya, gitu. Jadi setan itu tidak pernah berhenti menggoda manusia, ya. Kenapa? Ya, karena ternyata setan itu umurnya panjang banget kan, sampai manusia dibangkitkan pada hari kiamat, ya. Ya. Jadi setan yang ada di sorga, yang kemudian diusir, dikeluarkan dari surga, sampai sekarang masih hidup itu, masih hidup itu. Dan dia sudah hafal bagaimana menggoda manusia. Ternyata manusia itu tidak bisa digoda sekaligus, harus bertahap, ya. Nah, para ulama tafsir menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan khutuwati syaiton bukan hanya, ya, perintah langsung untuk maksiat, perintah langsung untuk kufur, atau perintah langsung untuk fasik, tapi rangkaian kecil yang bertahap yang mengarah kepada kemaksiatan, ya, yang mengarah kepada kekufuran dan kefasikan.